sebenarnya langsung banyak yang melarang saya untuk ngajar di sini. Risda, kamu jangan ke situ deh, nyesel deh lo gitu ya. Ada apa rupanya? Ya itu deh geng itu gitu. Geng apa? Ya yang berani mati gitu kan. Berani mati apa? Yang suka tawuran, yang di TV-TV itu gitu. Wah, merinding juga saya. Ketika gue pertama masuk di Budut, itu gue lihat itu sekolahan kok kayak sekolah gangster gitu loh. Keras ya kan. Jalan pulang jalan berangkat, itu temen lu, saudara lu gitu. Itu yang bantuin kita, itu yang nganterin lu nanti ke rumah sakit, itu yang nungguin lu nanti lu dirawat. Itu 88 siswa ketangkap di Polsek Taman Sari, kenal waktu itu kan. Maksudnya kita, udahlah gak usah kita urusin aja. Ternyata sampai malam, jam 8, jam 9, alumni datang. Tanpa kita sadar itu emosional kita tumbuh. Jadi kalau ada orang luar jelek-jelekin Budut tuh, kita merasa, gimana ya, kuping kita merasa sakit. Anak-anak itu pokoknya kalau udah bilang Budut atau STM 1 atau SMK 1, ya udah, itulah keluarga gue. Nah, seperti itu. Satu 45 itu sebenarnya sekolahnya. 1 itu negeri, 4-nya itu siang PGRI, 5-nya itu negeri, sebelahnya 1. Dan sekarang udah pindah ke daerah mana Jakarta Timur tuh Cilincing. Nah, terus tambahan ada juga di zaman era gue ada namanya STM Astama. STM Astama itu adanya di gedung STM 1 itu di siang dia adanya. Dan kita tidak permasalahkan dulu, mau siang sama pagi nggak masalah, walaupun lu mau sekolah malam juga nggak penting lah. Yang penting lu Budut deh, lu asik gua asik, dah. Sampai berjalan, kita gabung lah bikin komunitas namanya Budut 145. Budut itu sebenarnya kan ada di Jakarta Pusat ya, dan siswanya pelajarnya itu ada dari mana-mana, dari timur, dari barat, dari utara, dari selatan, bahkan ada yang dari Depok sampai Bogor. Sampai Bekasi pun ada. Jadi ya selama perjalanan itu ya pasti sekolah lain juga pasti kenal. Anak Budut ini tersebar kemana-mana. Blok M banyak, Kota banyak, Tanah Abang banyak, Senen banyak gitu loh. Jadi emang zaman itu anak Budut ini sebetulnya sekolah itu nggak ada salahnya. Cuma anak Budutnya aja yang iseng, akhirnya keterusan, akhirnya jadi buat mainan sama anak Budut. Setelah gue lulus, nah baru gue dengar ada sekolah-sekolah yang mulai pada reaksi ke anak Budut, sampai ada korban juga anak Budutnya. Mungkin pertama sekolah lain ya mungkin mau ngetop kali dia. Mungkin kalau ketika dia mau ngetop dia harus lawan Budut, sepertinya itulah, biar dia naik namanya. Terutama ya namanya di jalan, kita tiba-tiba ada yang namanya musuh ya. Ya mungkin karena kita jalan jarak jauh, kita tahu sekolah kita di pusat atau apa, ada sekolah lain ngeledek atau gimana, ya kita sih nggak jual gitu. Tapi kalau kita yang namanya diganggu ya maaf-maaf aja dulu. Ya namanya kita pelajar, mungkin emosinya beda lah atau gimana gitu. Justru saya bangga. Bangganya kenapa? Mereka itu di luar itu banyak sekali gangguannya. Anak naik bis, di bawah cegat, liputin, terpaksa. Istilahnya bela diri lah. Daripada kita celaka Pak, akhirnya kita lawan aja. Dibilang keras ya, kita ya ngalamin ya harus ya begitu gitu. Tapi ya gimana ya, mungkin karena ngalamin sendiri, mungkin orang bilang keras banget tuh gini, emang begitu kondisinya gitu. Kita di jalan juga siapa yang mau sih ribut, siapa yang mau sih kita ditipukin batu, dibalokin itu nggak ada yang mau. Ya kita survive aja, nggak mau ya emang harus, ini gue pulang ke rumah harus selamat gitu.
sebenarnya langsung banyak yang melarang saya untuk ngajar di sini. Risda, kamu jangan ke situ deh, nyesel deh lo gitu ya. Ada apa rupanya? Ya itu deh geng itu gitu. Geng apa? Ya yang berani mati gitu kan. Berani mati apa? Yang suka tawuran, yang di TV-TV itu gitu. Wah, merinding juga saya. Ketika gue pertama masuk di Budut, ya kelas 1, itu gue lihat itu di sekolahan kok kayak sekolah gangster gitu loh. Keras ya kan. Tapi setelah gue menjalaninya berapa bulan enak, nyaman, dan kekompakannya sangat kuat. Iya, dari pertama kita masuk aja itu penataran kita udah ditungguin sama alumni. Lu balik kemana nih? Balik ke timur, yaudah bareng. Nggak boleh sendiri, karena zaman gue itu udah balik sendiri itu udah bahaya. Udah kita dikumpulin, kita bukan dididik ya, maksudnya lu kalau jalan sendiri lu lebih bahaya, lebih baik lu kita jalan rame-rame gitu, karena kita nggak tahu di jalan seperti apa gitu. Ya disitulah ya namanya saudara ya, lu kenapa-napa yang belain ya temen lu, jalan pulang jalan berangkat itu temen lu, saudara lu gitu. Itu yang bantuin kita, itu yang nganterin lu nanti ke rumah sakit, itu yang nungguin lu nanti lu dirawat, itu nanti yang backup lu kalau lu kenapa-napa di sekolahan gitu. Itu istilahnya kalau kita bilang tuh pride-nya ada pride-nya gitu, nggak sembarangan. Pernah gue ngalamin ketika gue di Senen. Di Senen gue dikepung dua sekolah. Gue dicegat. Anak SMA 10 sama STM Poncol. Gue nggak bisa kemana-mana. Dan gue lihat itu di luar, anak sekolah itu kiri kanan pada bawa senjata, parang, pada bawa celurit. Ya kita seadanya aja. Kan di bis itu kan ada pegangan yang di atap tuh, itu yang kita patahin. Kita patahin buat bela diri. Kalau hilang nyawa di arah gua belum lihat. Ya. Tapi kalau yang babak belur udah banyak. Yang palanya somplak sebelah, ya nggak, yang mukanya babak belur, yang pantatnya kena tusuk cantik lah istilahnya kan. Ada juga banyak anak-anak kita yang sebetulnya anak-anak dia itu nggak tahu masalah apa-apa sampai dia jadi korban. Sekali pernah dari depan datang ke sekolah itu dalam keadaan berdarah. Begitu saya buka kena celurit dalamnya sampai ususnya mau keluar. Akhirnya kita bawa ke RSPAD. Alhamdulillah selamat. Di samping itu juga banyak anak-anak yang karena tawurannya mungkin gimana ya, asal dan pakai sajam sampai meninggal. Hampir setahun sekali, 2 tahun sekali itu pasti ada korban jiwa. Tradisi nyekar sampai nyewa bus, bener nggak sih? Betul. Kita berangkat ke rumah si korban, satu bis, kadang 2 bis. Dan sepanjang perjalanan itu kita sekalian, apa namanya itu istilahnya? Apa tuh, periksa anak sekolah, apa namanya istilahnya? Razia. Iya, kita razia itu kalau itu ya. Sepanjang jalan nih dari Pasar Baru sampai Gunung Sari, terus Senen, Keramat Raya, itu kita biasanya ribut nih, nggak ribut sama sekali, kosong gitu. Nah, anak-anak udah mulai jenuh kan, pas sampai di daerah Jatinegara iseng. Karena ngeliat, ya maaf ya, dulu zaman dulu kita masih nakal kan, lihat apa polisi yang baru-baru gitu kan. Baru jadi lah istilahnya, baru lagi tugas deh rame-rame satu batalion gitu, anak-anak iseng. Niatnya kan cuma mau teriak doang, oi budut gitu. Ternyata kita dikepung udah gitu ya wajar lah, kita salah kan. Dikepung, wah diinjek-injek nih ini. Ya buat kita lucu gitu, katanya niatnya iseng malah jadi gimana gitu. Dulu sih ngeliatnya gimana ya, hal yang apa ya gitu, maksudnya lu hancur banget sih zaman STM, tapi pas sekarang tuh jadinya lucu aja kalau diceritain sama teman-teman kita saat ngumpul. Lu gara-gara lu nih teriak-teriak lu di sikat-sikatin kan lu. Jadi kita ya berapa hari ya masuk sel tuh, 2 harian lah. Dan gue sempat sekolah di Kodim. Tidur di situ di Kodim. Berangkat, dan tiap pagi apel belajar di situ. Nah, suruh olahraga, Dulu ketangkapnya karena apa? tawuran di Senen. Pernah waktu
waktu itu final O2SN di sekolah ini, kalau saya nggak salah itu futsal kah atau basket ya, futsal kayaknya gitu ya. Antara sekolahan ini udah final nih, final O2SN tingkat DKI kan, sama SMK kalau saya nggak salah 34. Dan saya masih belum terlalu lama di Jakarta ya, tapi saya udah mengajar kelas 3 waktu itu. Sehingga saya ada kegiatan, kayaknya saya piket apa-apa di ruang piket di depan gerbang itu kan. Tiba-tiba satpam itu mengatakan, dan saya mendengarkan gemuruh gitu ya di lapangan, di lapangan upacara itu. Tiba-tiba satpam bilang, "Boris ya, tawuran anak-anak," gitu ya. Dan saya lari ke situ, ke lapangan itu, dan saya menyaksikan mereka memang betul dalam tanda petik kayak suku as tertentu yang di Papua itu yang lagi mau tawuran gitu. Jadi gitu ya. Kayak begitu ya. Yang saya alami sendiri, saya itu tinggal di Cililitan. Otomatis pada saat itu saya naik PPD 40. Itu di sepanjang jalan, itu jalur Gaza orang bilang. Anak-anak kan harus bertahan. Sebetulnya sih banyak ya hal-hal yang apa namanya yang terjadi pada saat itu. Contohnya pernah satu saat anak saya PGRI waktu itu, kebetulan dia sudah jatuh mau ditusuk, kebetulan ada saya tendang. Kadang-kadang kita berangkat ketemu guru kita gitu. Nah, saya pernah ketemu Pak Untung ya. Kan udah kenal Pak Untung kan. Nah, Pak Untung itu kenal saat itu tahu kita ribut gitu. Tapi dia masih nge-backup. Maksudnya ya udahlah, mereka selesai ribut udah biarin gitu. Ntar sekolahan ya kita dipanggilin. Ya siap-siap ada yang balik cincin. Yang tadinya cincinnya bagus gitu kan, tuker ternyata tajam-tajam gitu guru tuh. Udah tak ya. Ya wajar lah, nama dulu kan kita ya lu nakal ya lu harus terima risikonya gitu. Ya itu bagian didikan dari guru, ya kita respect lah sama itu. Itu di gedung STM Budut, itu pas di lantai 2. Kita mau naik ke lantai 2, itu ada tangga, itu ada semacam penjara. Iya. Belakang, depan itu bisa jadi sel. Nah, terus satu lagi gue pernah ngalamin, gue di belakang sekolah itu di antara ruang TU sama gedung baru itu ada air bak kontrol. Gue pernah direndam di situ, rame-rame, gue direndam, bener. Dan itu guru santai aja. Lu masuk situ kata guru, lu masuk, udah masuk. Buka baju, buka celana, pakai kolor aja kita, nyemplung. Itu bak kontrol, gede di belakang. Itu dari siang sampai sore. Sedada gini akhirnya. Jadi kalau kita mau minta makan apa ya kan, kita nggak boleh naik. Iya, ngomong ke TU. Enggak, kalau TU-nya baik, kalau TU-nya kepala batu, nggak dikasih apa-apa kita. Kenapa dulu Budut dikenal banget ya? Sebenarnya ada historinya sih. Jarang anak-anak Budut itu dokumentasi sendiri itu jarang. Karena zaman itu kan juga teknologi handphone nggak secanggih itu. Paling kita kalau ada yang punya kamera pocket ya dibawa gitu. Tapi dulu ada dokumentasi. Itu ada namanya foto di Pasar Baru itu namanya Mang Udin. Nah dia khusus foto anak-anak Budut tuh. Itu banyak anak-anak Budut foto-foto dari dia. Makanya kita juga kaget. Foto yang dulu ada loh dari ini tuh nyampe sekarang tuh kalau di-share, kalau pernah lihat Instagram atau Facebooknya anak-anak Budut tuh pasti foto-foto dari Mang Udin itu gitu. Terus kita juga pernah ke Antara itu di Pasar Baru. Dia itu dokumentasi foto-fotonya banyak, terutama korban-korban tawuran ya gitu. Karena kalau saya lihat sih wartawannya Antara itu dia emang sering keliling, sering main gitu ke anak-anak STM, ke anak-anak Budut juga. Jadi kita kenal, Budut itu kenal ya bukan dari kita sendiri juga, kadang-kadang emang dari ada media yang suka moto-moto gitu. Kadang-kadang dulu kalau kita tawuran ketangkep, pasti dulu ada namanya pos kota ya. Nah itu pos kota tuh yang sering tuh. Pos kota tuh pasti ada, cerita anak Budut tuh pasti ada di situ tuh, di pos kota. Entah ribut sama kampus mana, kita kadang-kadang ribut juga bukan sama pelajar, kadang-kadang sama perkampungan, pemukiman, kadang-kadang sama kampus juga gitu.
Budut itu keren. Ya, asik, Budut itu keren. Gue di situ bisa kenal banyak teman-teman gue di Budut, walaupun tidak sejaman. Ya, kayak seperti tadi barusan gue ketemu pemilik tempat ini kan. Dia alumni tahun 2001. Gue 89, gue udah gak nyambung banget. Tapi dia tetap langsung akrab, iya. Faktornya kalau menurut gue cuma satu. Enggak, yang lo alamin, yang gue alamin itu nggak beda jauh. Selama lo berada sekolah di Budut, ya, lo alamin di era lo, di era gue itu nggak beda jauh. Yang beda kan cuma satu, kelulusannya aja yang beda. Iya, itu aja. Sempet kadang gregetan sama alumni nih. Maksudnya mau kita buat pelajaran, tapi alumni sendiri malah mungkin karena merasa kasihan ya. Kasihan adik-adiknya diamankan sama pihak berwajib, akhirnya alumni turun tangan. Ya seperti pernah kejadian, lupa saya tahunnya, itu 88 siswa ketangkap di Polsek Taman Sari, pernah waktu itu kan. Kemudian udah maksudnya kita, udahlah nggak usah kita urusin aja. Udah kita cuma lihat anak-anak, udah nggak usah diurusin apa-apanya. Ternyata sampai malam jam 8, jam 9 alumni datang, mereka membawa makanan sejumlah anak bahkan lebih, sama ada salah seorang alumni yang berprofesi sebagai pengacara ikut ambil bagian untuk membela adik-adiknya supaya lepas gitu loh, supaya jangan kena kasus seperti itu. Iya, benar. Dulu kejadian tahun 2014 kalau nggak salah ya. Ada anak-anak Budut pada nginep di Polsek maupun di Polres, ya kan? Karena kelakuannya nakal, ya kan? Ada yang ngadu ke kita kan? Ini ada kita nih di Polsek, di Polres, ada nginep. Ya bagus lah dikasih makan, ya kan? Bagal lah katanya. Gimana? Ya udah kita kumpul dulu para senior, ambil jalan yang terbaik. Kita datang ke Polsek atau ke Polres, kita dengar langsung, ya kan? Bantu dalam pengurusannya biar itu murid biar bisa sekolah kembali. Cukup itu aja. Kalau dia mengulang lagi tanggung jawab udah lepas deh. Kenapa alumni mau melakukan itu? Karena sebenarnya udah gak ada urusan, beda zaman. Oh, iya. Kenapa? Nama Budutnya itu banyak kenangan. Di Budut itu banyak kenangan. Lu di situ Budut nangis, lu ketawa, lu cerita, lu ceria di Budut itulah. Lu misalnya lulus tahun 2005 atau 2000. Perbuatan lu di Budut sama perbuatan kita yang udah tahun-tahun akhir 89, awal 90 tuh nggak jauh berbeda. Tidak jauh berbeda. Yang tadi gue bilang tadi, yang membedakan itu cuma satu, kelulusannya. Nah, jadi nama Budut itu emang selalu ada di hati, selalu. Tanpa kita sadari itu emosional kita tumbuh. Jadi kalau ada orang luar jelek-jelekin Budut tuh, kita merasa, gimana ya, kuping kita merasa sakit. Tapi memang kalau ketika kita udah masuk di komunitas Budut, untuk melupakannya susah memang. Untuk melupakannya susah. Mataku sendiri menyaksikan ya, alumni itu mereka bilang kan satu jiwa. Ya Budut itu satu jiwa gitu mereka bilang ya. Jadi mereka beranggapan ya satu jiwa, kalau udah alumni gini ya satu jiwa. Bahkan saya melihat sendiri karena saya 8 tahun di Bursa Kerja, di sini menangani Bursa Kerja, saya melihat alumni yang udah jadi orang dalam tanda petik, yang udah sukses. Mereka datang ke sini mencari adik-adik kelasnya supaya praktek di perusahaan mereka. Ya hanya itu cara mereka gitu ya. Dan mereka bilang saya nggak mau, sekolah lain banyak, tapi saya mau anak Budut, dalam tanda petik dia bilang anak Budut gitu. Tentu banyak kenalan alumni yang kadang ngasih pesan feedback yang positif, ngasih ide-ide yang luar biasa, dan juga ngasih koneksi ke kampus atau juga koneksi ke kerjaan. Contohnya saya di Ekskul KIR, kelompok 5 remaja,
itu ada alumni saya yang dari saya kelas 10 udah menawarkan untuk nanti PKL di tempatnya dia di Menteng. Anak-anak itu pokoknya kalau udah bilang Budut atau STM 1 atau SMK 1, ya udah. Itulah keluarga gue. Nah, seperti itu. Dan itu ditanamkan sama kakaknya terus sampai sekarang. Bangga banget gitu loh sama anak-anak. Dari alumni bahkan sebelum alumni 78, 70-an itu kesini aja sebelum saya ada di sini sampai adik-adiknya sekarang itu selalu guyup gitu loh, akur. Ada kelompok yang namanya basis, ada yang namanya angkatan, ada Budut legend gitu yang masih aktif-aktif, itu banyak sekali. Jadi mereka, dan sekarang alhamdulillah mereka itu semuanya udah sangat-sangat baik. Pengajian, terus sunatan massal. Dan itu bukan per angkatan aja, jadi semua alumni itu bikin sunatan massal di sini gitu, di sekolahan ini gitu. Itu yang terakhir saya tahu agenda mereka. Mereka itu event-event tuh banyak. Event itu kayak bakti sosial, terus kayak olahraga pun setiap bulan tuh rutin. Jadi ada pertandingan sepak bola antara basis, antara angkatan, pokoknya itu rutin tuh tiap bulan. Itu muter. Sampai kita tuh ada bakti sosial kayak sunatan massal. Itu ada. Itu yang yang ya saya juga respect lah sama saudara-saudara atau abang-abang saya. Mereka tuh masih care gitu. Kalau kita dulu kumpul tuh ya ribut lah, kumpul berantem atau apa di jalan. Sekarang enggak. Ini ada bakti sosial, ayo kita kumpul. Ini ada misalnya ada yang kebakaran rumah, korbannya dari alumni atau apa, itu dibantu sama semua alumni gitu. Mereka ya udah terbiasa dengan namanya kolekan dari zaman sekolah ya. Kolekan tuh udah terbiasa. Jadi ya yang tadi saya bilang, sekolah Budut itu bukan sekolah, tapi persaudaraan. Gitu sih. Vokat 145, Forum Komunikasi Alumni Teknik Budut 145. Nah, itu kita bikin dari tahun 2011. Di sekolahan udah bikin. Yaitu untuk menyatukan, lebih untuk menyatukan kembali Budut antara siswa pagi dan siang. Maka dibentuklah Vokat. Dan ada badan hukumnya, bukan hanya bikin nama semacam komunitas, ya tidak. Ada badan hukumnya, ada ininya, ada bagian-bagiannya, jelas semuanya. Sekarang dipimpin oleh Pak Yulnedi, alumni tahun 91. Dia sekarang yang mimpin jadi ketua Vokat. Ikan 145 itu emang dari sekolahan ya, udah organisasi resmi. Tapi masing-masing basis juga punya organisasi. Gue di basis 140 kita punya anak yatim sekitar 22 sampai 24 orang. Itu yang orang tuanya dulu yang sekarang udah meninggal ada di kita. Walaupun tidak sejaman, tapi dia ada di basis. Nah, dia tidak sejaman sama kita, tapi dia ada di basis. Dan bapaknya udah meninggal, kita sebagai sahabat almarhum bapaknya, kita merasa terpanggil lah membantu. Dan itu berjalan di basis gue di 40, sudah berjalan kurang lebih 8 tahun. Dan tiap bulan kita kasih donasi. Kita donasi, seberapa aja kita kasih kan. Kita kasih. Tiap bulan itu, bukan setiap tahun, tiap bulan kita kasih. Besar kecilnya itu variatif lah. Nah, selalu. Dan setiap ada acara, kita ada acara anak basis, anak Budut tuh, anaknya kita bawa. Kita jemput, kita bawa. Bawa jemput, nih bapak lo dulu, nih teman-teman bapak lo nih, kayak gini lah. Jadi sekarang lo ngomong ke kita. Kalau keperluan apa, dia mau perlu sekolah, perlu tas, ya kita kasih. Semampu kita udah. Setahu kita nih umur segini tuh, ngumpul-ngumpul udah bukan saatnya nongkrong, mabok atau apa. Ya kita berguna lah buat masyarakat, buat saudara-saudara kita, keluarganya. Nah itu ada namanya Janais. Nah Janais itu ambulans tapi mereka tanpa dibayar.
Jadi bukan hanya ambulan, saat pemandian jenazah atau prepare buat di pemakaman itu semua diurus sama Janais. Itu salah satu bakti sosial yang sangat ini sih, yang sangat apa ya, sangat luar biasa sih. Sampai kalau nggak salah punya 2 mobil, sekarang mungkin lebih deh, 2 mobil ambulans. Karena dari alumni itu ya gitu, ada bukan iuran sih, memang terpanggil aja hatinya. Gue ada sekian nih, ada sekian gitu. Nggak ada nominal. Jadi nanti setiap, dulu tuh setahun sekali kita ngumpul. Biasanya di tanggal 25 ya, itu pasti kita namanya reuni akbar, itu pasti ada. Dan itu ya luar biasa sih. Sampai ya mungkin bis-bis yang dulu, yang sekarang nggak pernah kelihatan, kita bisa, bis itu bisa ada gitu. Bisa ada bis zaman dulu itu PPD, Patas, Steady Safe, itu bisa dipakai lagi. Dan itu orang-orang lain mungkin bisa kaget, ini kok bisa ada lagi bis kayak gini gitu. Itu saat reuni akbar aja keluar itu bis-bis itu. Itulah anak-anak budut lah. Jadi mereka bisa ngerangkul selain anak sekolah, mereka juga bisa ngerangkul. Kita dulu gimana ya, di bis itu ya pasti kalau kita naik bis ribut tawuran, kaca-kaca hancur kan, pecah tuh bis kan. Nah itu kita ganti mereka kaca uangnya, kita ganti uang. Makanya supir bis itu akrab dengan anak budut. Kita nggak ninggalin gitu aja, karena mereka treknya kan lewatin budut. Jadi mau nggak mau kita harus ketemu mereka juga gitu. Jadi ya kita harus bertanggung jawab apa yang kita lakuin, apa yang kita ya akibat kita, ya kita harus bertanggung jawab. Yang sampai sekarang juga makanya kita bisa dapat bis-bis jadul gitu, bis-bis aneh itu ya karena itu. Untuk nilai-nilai yang dikasih oleh alumni atau ujangan itu kayak kita tuh harus solidaritas. Jadi sama angkatan atau sama dari alumni yang lain kita harus benar-benar klop, jangan putus tali saudaranya. Kita nggak sepenuhnya alumni itu selalu ngomong buat ngikutin cita-cita dulu. Tapi justru malah alumninya malah lebih menekan kita buat tingkatinlah SMK 1 lebih bagus. Dia nggak pernah meminta kita buat kenalin budut, nggak pernah. Cuman ningkatin bahwa sekolah itu yang benar. Jadi ya ternyata kita semua alumni deh maunya yang terbagus juga pas udah lulus. Mereka tuh mau yang terbagus buat adik-adik kelasnya, buat yang penerus atau ekskulnya gimana. Itu cerita yang saya sering dapetin. Ya lu belajar aja, udah belajar baik-baik. Karena dulu sekolah gratis semua dari pemerintah. Yang dulu diwarisin sama senior-senior lu tinggalin udah. Karena apa? Masanya udah selesai, udah berbeda. Lu tinggal belajar aja, belajar baik-baik benar. Ya kalau mau kuliah, lu mau kerja. Tidak bisa dipungkiri ya, mungkin ya kurikulum itu mempengaruhi ya. Dengan kurikulum seperti hari ini tadi lihat ya kan, mereka tidak ada belajar mengajar di kelas, tapi belajar mengajar di aula seperti itu. Jangan dianggap itu nggak belajar, kan itu belajar juga mereka kan. Bagaimana kemampuan mereka diekspos, bagaimana mereka kerjasama, bagaimana mereka percaya diri, kan itu belajar juga gitu. Nah kalau dulu-dulu kan nggak begitu, kan tergantung kurikulum lah. Sekarang udah bukan saatnya tawuran, udahlah lu belajar yang benar. Nah sekarang sih budut itu udah berprestasi ya, segala jurusan, bahkan udah sampai ke luar negeri deh kalau ikut-ikut event. Nah, antar negara itu kalau nggak salah di Kazakhstan. Itu ada perwakilan SMK Negeri 1 bawa nama Indonesia. Prestasi banyak ya. Di SMK itu kan ada lomba kompetensi siswa tingkat SMK. Oh, sekolah sini jago tuh. Jago di sini nih, plumbing. Tahu nggak plumbing apa? Ya, nggak tahu kan. Aku juga tahu plumbing baru di SMK 1 ini. Plumbing itu mereka itu bagian sambung menyambung pipa untuk drainase atau apa supaya pas. Ada ilmunya loh. Kabel misalnya, selokan air misalnya gitu. Itu dilombakan tingkat nasional. Dan sekolah sini bertahun-tahun itu memegang juara 1 tingkat nasional. LKS kemarin piala berjajar sampai 3 meja. Itu juga yang foto di mimbar waktu itu full banget, itu kayak satu angkatan deh yang foto, tapi itu gabungan dari kelas 12, 11, 10. Itu piala berjejer, piala gede-gede, pialanya emas-emas. LKS tuh kita pas pengumuman kemarin disebutin sampai berkali-kali.
Dan itu benar-benar prestasi yang luar biasa. Dan gue bangga lihat anak-anak sekarang ini. Prestasinya mereka tuh bagus-bagus. Mereka sering dapat juara-juara, ajang-ajang bela diri, belajar, apa-apa banyak tuh. Nah, kali-kali lu masuk ke depan, ke ruang piala tuh, masuk aja situ. Tinggal lu pilih piala yang mana lu mau tuh. Pentas nasional sudah banyak, pencak silat pernah, terus kalau basket udah sabrek-abrek. Piala-piala aja ya. Futsal juga, pramukanya juga saya bilang lebih bagus lah kalau dari yang lainnya lah. Jadi di sekolah ini tuh nggak yang seperti dulu, nggak kayak cuman tawuran, yang suka berantem, sekolah yang membuat onar. Jadi di sekolah ini tuh sangat lengkap jurusannya dan juga sangat luas, terus kualitas perjurusan atau bengkel-bengkelnya itu lengkap banget dibanding sekolah yang lain. Jadi saya sangat bersyukur sekolah di sini. Tentu harapan saya sendiri adalah saya pengen jadi SMK terbaik. Bukan di Jakarta doang, tapi kalau bisa di Indonesia. Karena kita sekolah yang luas, sekolah banyak cerita, sekolah yang udah ada dasarnya, kayak udah ada, kalau organisasi kan biasa udah ada strukturnya. Ini justru sekolah udah kaya banget Kak, fasilitasnya udah oke. Dan juga banyak acara yang oke. Kalau begitu ya tentu kita ada peluang bisa jadi SMK terbaik di Jakarta mungkin beberapa tahun ke depan secara perlahan-lahan. Itu harapan saya secara pribadi. Semoga agenda yang ada di sekolah ini dapat mengimplementasikan nilai-nilai yang baik seperti kebersamaan yang positif dan bisa mengarahkan untuk kedepannya seperti kuliah atau PKL dan masuk kerja, dunia kerja gitu. Semua guru yang ada di sini, stakeholder yang ada di sini, yang pertama karena kita itu SMK yang nantinya lulusannya diharapkan bisa ya minimal dia punya keterampilan untuk bertahan hidup. Itu. Yang kedua, anak-anak ini dapat diterima di dunia kerja. Kalau yang mau lanjut kuliah yo itu kan pilihan. Pada intinya udah selesai ya untuk anarkis itu udah nggak zamannya lagi lah. Dan udah nggak penting itu yang begitu, tinggalin. Udah, eranya udah berbeda. Udah udah ngedukung anti tawuran. Selain kita alumni juga ya, emang disupport sama pemerintah juga. Jadi program-program mungkin dari Kementerian Pendidikan juga sangat support itu. Gitu. Ya sekarang ya pernah dengar cerita tawuran nggak pelajar? Udah enggak kan?